Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Putri Santri Idea. Kali ini aku akan sharing tentang program pertukaran pemuda antar negara atau PPAN. Jadi waktu tahun 2018 aku sempat ikut pertukaran pemuda ke Korea Selatan, dan teman-teman juga masih sering tanya sebenarnya PPAN itu apa, seleksinya gimana, programnya tuh kegiatannya apa aja, sama tips dan trik buat lolos seleksi. Nah, di video kali ini aku akan bahas satu-satu. Jadi kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis. Oke, kita akan bahas tentang program pertukaran pemuda antar negara. Jadi aku ada beberapa draft kayak gini. Ada draft tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering aku dapetin tentang program pertukaran pemuda antar negara. Cukup banyak, nanti aku akan bahas satu-satu. Jadi dari pertama dulu, program pertukaran pemuda antar negara itu apa sebenarnya? Jadi PPAN atau program pertukaran pemuda antar negara itu adalah program yang dibawahi oleh Kemenpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga di Indonesia dengan negara tujuan. Jadi ada kerjasama antara Kemenpora Indonesia dengan NGO atau non-government organization ataupun government organization, organisasi kepemerintahan maupun non-kepemerintahan di negara tujuan. Generasi muda di Indonesia sama generasi muda di negara tujuan nanti akan berinteraksi sehingga akan menciptakan yang namanya mutual understanding, saling memahami antara negara Indonesia dan negara tujuan tersebut, baik itu budaya, pendidikan, kesenian, yang nanti mereka akan melakukan kegiatan bersama. Para pemuda ini melakukan kegiatan bersama sehingga akan mempererat persahabatan yang sudah dijalin antar kedua negara. Begitu untuk singkatnya. Kalau menurut aku pribadi ya, tujuan dari program pertukaran pemuda antar negara ini, at least yang aku rasain adalah lebih ke membentuk atau mempersiapkan karakter pemuda dan pemudi di Indonesia untuk lebih mengenal, mencintai Indonesia, baik itu tentang kesenian, kebudayaan, dan lain-lain, sehingga rasa cinta itu, pengetahuan itu nanti akan dibawa ketika saling berinteraksi dengan pemuda di negara tujuan, sehingga akan mempererat hubungan persahabatan yang memang udah dijalin sama negara, antara negara Indonesia dan negara tujuan. Kalau aku kemarin itu ke Korea Selatan. Yang kedua, apa aja sih kegiatan selama program? Kegiatan selama program ini cukup banyak ya. Untuk kegiatannya cukup banyak di program pertukaran Indonesia-Korea ini, yaitu courtesy call atau kunjungan ke instansi pemerintahan, yaitu ke Ministry of Gender Equality and Family, ke Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan. Di sana kita sharing-sharing, diskusi antara pihak instansi dan juga kami sebagai generasi muda. Kegiatan kedua itu ada homestay, jadi kami dibagi dalam beberapa kelompok, terus mendapatkan masing-masing anggota keluarga Korea. Jadi kita tinggal di sana, main-main sama anak-anaknya, terus melakukan kegiatan sama-sama. Salah satu kegiatan aku waktu itu adalah kami masak sama-sama, masak bibimbap, tteokbokki, dan lain-lain untuk ngerayain ulang tahun ke 1000 hari anaknya. Kegiatan lainnya berupa kunjungan kebudayaan, terus kami perform cultural performance, nari-nari, nyanyi-nyanyi, terus berinteraksi sama pemuda-pemudi di sana. Jalan-jalan pakai hanbok di sekitaran Istana Yeongbokgung dan juga Seoul dengan pemuda-pemudi di sana, dan juga free time. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 Pertanyaan yang paling banyak ditanya juga yaitu tentang seleksi. Seleksinya gimana, yang ngadain siapa, terus dapat informasinya itu dari mana. Yang ngadain seleksinya itu adalah Dispora atau Dinas Pemuda dan Olahraga di provinsi masing-masing yang kerjasama dengan PCMI atau Purnacaraka Muda Indonesia. Purnacaraka Muda Indonesia di provinsi masing-masing itu adalah anggotanya itu adalah kakak-kakak yang udah berangkat program duluan. Nah, mereka bekerja sama untuk ngadain seleksi di tahun itu. Biasanya sebelum hari seleksi sekitar 2 bulan, 3 bulan itu
PCMI udah mulai sosialisasi ke kampus-kampus atau ngadain roadshow, ngasih tahu lewat sosial media, lewat website tentang informasi keberangkatan di tahun itu. Kalau udah ada kuota biasanya udah dikasih tahu juga, sama kayak syarat-syarat buat kalian yang pengen ikut penerimaan program pertukaran pemuda antar negara tahun itu. PCMI provinsi masing-masing itu biasanya punya akun Instagram dan juga website. Di sana kalian bisa kepoin informasi tentang keberangkatan program, bisa tanya-tanya juga lewat DM Instagram misalnya. Mereka juga biasanya update tentang kuota dan lain-lain persyaratan. Kalian bisa banget buat kepoin di akun Instagram sama websitenya, itu biasanya lengkap. Apalagi menjelang hari seleksi. Seleksinya itu biasanya ya bulan April. Lanjut ke seleksinya ada apa aja. Jadi seleksinya sebelum hari H seleksi yang ketemu sama panitia penyelenggara seleksi sama juri seleksinya, sama teman-teman yang ikut seleksi juga, itu ada tes berkas, seleksi berkas. Kalian harus isi form. Di sana tuh ada biodata, kemudian esai. Nanti aku akan tunjukin contohnya di akhir video. Terus setelah kalian submit esainya, submit formnya, kalian akan dikasih tahu lulus atau enggaknya seleksi berkas. Kalau kalian lulus, kalian akan dipanggil untuk ikut technical meeting. Nah, technical meeting ini isinya kayak informasi tentang apa aja yang perlu kalian bawa selama seleksi, aturan-aturan dan lain-lain. Di sana lengkap. Hari technical meeting itu biasanya diadain H-1 sebelum seleksi. Jadi hari besok seleksi, hari ini technical meeting. Nah, seleksi hari pertama itu ada tes psikotes dan juga speech atau pidato bahasa Inggris. Jadi nanti kita bakal dapat satu tema yang diundi dan tema tersebut harus kita bawa di pidato kita. Tes hari kedua yaitu wawancara dan juga tes tertulis. Wawancara dan tertulis ini agak cukup banyak, cukup panjang prosesnya. Untuk tes tertulis itu ada tes pengetahuan program, pengetahuan umum, kebudayaan Indonesia dan kebudayaan daerah, sama bahasa Inggris. Kemudian nanti kalian akan dikasih waktu beberapa menit untuk jawab semua pertanyaan di tes tersebut. Kemudian nanti kalian akan dibagi lagi dalam beberapa kelompok, masuk ke pos-pos. Ada pos agama, pos kepribadian, pos kebudayaan, pengetahuan umum. Di situ kalian akan ditanya-tanya tergantung dengan pos apa yang kalian masukin. Hari ketiga, hari terakhir ini ada banyak aktivitas fisik yang akan kalian lakukan sama teman-teman kelompok, sama teman-teman yang ikut seleksi, sama nanti di akhir ada seleksi show of force atau penampilan bakat ya. Jadi kalian tunjukin semua bakat yang kalian punya di depan semua peserta seleksi dan juga juri. Selain benar-benar menghibur, menurut aku hari terakhir ini, hari ketiga ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu, karena kita akan lihat bakat teman-teman yang luar biasa. Kalian akan lihat orang-orang yang luar biasa yang menampilkan kemampuannya, sama nanti kalian juga akan mungkin berpikir ya kayak orang-orang ini sebenarnya hebat semua. Jadi walaupun terpilih nggak terpilih, itu emang orang-orang yang udah ada di circle itu adalah orang-orang yang at least udah punya pikiran yang maju, karena dia udah berani untuk melangkah sampai ke tahap itu. Ini salah satu contoh esai yang aku tulis di application formnya. Aku kasih saran buat kalian untuk selalu konsultasi mengenai esai ini sama guru kalian atau mentor kalian. Sebenarnya esai yang aku tulis ini bukan esai yang sempurna juga, karena ketika aku baca lagi kayaknya masih banyak yang kurang-kurang. Aku saranin sama kalian untuk menulisnya itu jangan dalam 1 hari, jadi dilihat-lihat terus sampai kalian benar-benar yakin untuk submit ke panitia. Oke, akhirnya sampai ke tips dan trik. Ini menurut aku aja sharing tentang pengalaman aku setelah ikut seleksi selama 2 kali berturut-turut, dan alhamdulillah yang kedua bisa terpilih. Jadi menurut aku untuk tipsnya itu dibagi 2 ya, ada usaha dan doa. Kalian pasti udah tahu ya. Kalau usaha menurut aku adalah untuk seleksi ini tuh tipsnya adalah prepare. Kenapa aku bilang prepare dan prepare? Karena emang seleksi ini menurut aku bukan seleksi yang main-main, bukan seleksi yang ecek-ecek.
karena seleksinya benar-benar thoughtful, 3 hari berturut-turut, kemudian waktunya dari pagi sampai malam, dan benar-benar menguras tenaga dan juga otak. Jadi harus ada preparation sebelum kalian ke zona perang di 3 hari itu. Aku sharing aja, aku prepare-nya itu kurang lebih 1 tahun, dari tahun 2017 ke 2018. Tips paling basic ya, paling dasar gitu. Kalau kalian pengen sesuatu, kalian harus cari tahu, benar-benar cari tahu dari A sampai Z tentang sesuatu yang kalian pengenin itu. Misalnya kalian pengen ikut program ini, PPAN. Kalian lihat, kalian mau programnya itu program apa? Misalnya Korea. Kalian harus browsing, baca banyak-banyak tentang program Korea ini, tujuan programnya, orang yang diinginkan itu biasanya tipenya kayak gimana, sesuai nggak sama diri kalian. Harus sesuai dulu antara tujuan program sama diri kalian, dan kalian nggak boleh bohong soal itu. Harus sesuai sama apa yang kalian harapkan dan apa yang ditawarkan sama programnya juga. Kalian harus tahu dulu tujuan buat ikut itu apa, sama bisakah program itu menjawab tujuan yang kalian pengenin itu. Jadi kunci pertamanya tetap ya, prepare-nya adalah dengan cara membaca banyak-banyak informasi tentang program tersebut. Kemudian untuk update isu-isu ya, karena kan selain buat tes speech, tes tertulis juga, itu juga buat untuk tes wawancara, persiapan wawancara. Karena kan kita perlu tahu situasi terkini itu di global kayak mana, di Indonesia yang lagi hype apa. Nah, kalian bisa download banyak banget aplikasi yang bisa bikin kalian update tentang informasi-informasi dari ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan, dan lain-lain. Bisa baca buku juga, bisa pinjem buku di perpustakaan daerah, bisa baca lewat aplikasi. Mungkin ada baiknya untuk ngurangin time buat social media yang kalau misalnya nggak terlalu penting, bisa di skip dulu demi menggapai apa yang kita pengen. Jadi bersakit-sakit dahulu. Kemudian aku pribadi ya, aku download berbagai aplikasi, kemudian aku baca setiap hari, ditulis, dan apa yang aku tulis itu aku jadiin sebagai tema buat pidato di besoknya, di hari kemudian harinya. Nah, jadi berkaitan tuh, cari informasi-informasi terkini, nulis, ngingat, sama dipraktekin. Nah, kita ke seleksi yang hari berikutnya, yaitu show of force. Show of force ini tips dari aku adalah preparation lagi. Jadi waktu itu aku nampilin nari, nyanyi, bakat menulis, sama bikin gelang handmade gitu. Nah, untuk nari, aku kan bukan orang yang pro, jadi yang aku lakuin adalah ke sanggar untuk ikut latihan tari, ngafalin tari Bengkulu yang mau aku tampilin di hari seleksi. Karena kan aku kan nggak belajar tentang tari menari ya, jadi perlu preparation yang ekstra buat itu. Kemudian untuk dunia tulis-menulis, aku kan juga bukan penulis yang pro, cuma suka nulis aja. Dan nulis itu butuh yang terstruktur juga sih menurut aku. Nah, untuk ngelatih itu aku mendaftarkan diri di 1000 Lancer sama freelancer. Nanti aku tulis di bawah kalau kalian penasaran. Jadi itu tuh kayak tempat dimana kita bisa ngajuin diri untuk menjadi penulis artikel dan nanti kita dibayar. Jadi selain kita ngelatih untuk diri kita menulis lebih terstruktur, kita juga dibayar sama orang yang ngebit kita. Selain itu, tulisan kita itu juga direview dulu sama orang yang punya website yang udah gede. Jadi mereka akan kasih review di mana kurangnya, di mana harus ditambahinnya. Jadi kita tuh juga latihan dan juga dibayar gitu. Jadi sambil menyelam minum air, kita latihan untuk mempersiapkan ke seleksi dan bagus juga buat diri kita. Terus untuk yang ketiga, aku bikin gelang handmade. Jadi aku beli bahan-bahan yang perintilan-perintilan kecilnya, terus browsing di internet tentang gimana caranya bikin gelang yang bagus. Akhirnya aku latihan setiap hari, aku jual, dan ternyata teman-teman pada suka. Jadi tuh selain persiapan buat seleksi, ternyata banyak ngerembet-ngerembetnya dan akhirnya dapat untung juga gitu. Mungkin terdengar agak ekstra ya, tapi itu karena aku sadar kekurangan aku
bukan orang yang bisa langsung pro ketika disuruh ngelakuin sesuatu. Jadi butuh preparation. Kalau kalian orangnya juga sama kayak aku, butuh persiapan terlebih dahulu, akan sangat bagus kalau kalian persiapannya itu lebih lama dan lebih matang. Karena at the end ketika hasilnya tuh nggak sesuai sama apa yang kita harapkan, setidaknya kita tuh udah nge-upgrade diri kita untuk jadi versi yang lebih baik dari diri kita. Kita kan udah usaha, udah latihan, baca-baca isu tentang internasional dan internasional, dan itu nggak akan bikin kita rugi sedikit pun. Sebenarnya masih banyak banget yang mau aku share ke kalian. Ada juga teman-teman yang curhat, yang katanya nggak pede, terus gimana kalau misalnya dikatain teman-teman kalau nggak lolos dan lain-lain. Tapi videonya bakal kepanjangan banget. Ini aja udah panjang banget videonya. Takutnya kalian bosan. Nanti aku akan bikin part kedua. Jadi kalau kalian punya pertanyaan tentang PPAN ini, kalian bisa DM aku di Instagram atau komentar di bawah. Aku akan jawab sebisa mungkin. Bukan berarti aku yang paling pinter, paling tahu semuanya. Enggak, aku cuma sharing aja pengalaman aku. Jadi nanti aku akan ceritain selama seleksi aku ngapain aja. Ada fase-fase down saat seleksi itu pasti. Dan aku akan kasih tahu ke kalian gimana caranya aku meningkatkan kembali semangat aku dan lain-lainnya. Jadi tungguin video part keduanya ya. Aku akan jawab pertanyaan sebisa mungkin dan selengkap mungkin. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga membantu, semoga menjawab pertanyaan kalian, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang udah nonton sampai ke menit ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.